untuk meneruskan kajian kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum yang akan didapatkan oleh orang yang keluar dari Islam. Jadi kalau ada salah satu macam riddah yang terjadi kepada seseorang, apa hukum-hukum apa yang akan didapatkannya, itu akan dijelaskan dalam kitab ini. Jadi kalau ada seseorang ada kekufuran dari perkataan ataupun perbuatan ataupun dari keyakinan, maka nanti ada hukum-hukum yang akan menimpanya. Di sini dijelaskan wa min ahkamir riddati, termasuk dari hukum-hukum riddah. Jadi ketika seseorang itu keluar dari Islam, baik itu dari ucapan ataupun keyakinan ataupun dari perbuatan, annahu bahwasannya ia betulu batal biha sebab riddah, aibir riddati sebab riddah, apa yang batal saumuhu puasanya. Li'adami sihhati shaumi minal kafir, karena tidak sahnya puasa dari orang yang bukan muslim. Jadi yang pertama hukum-hukum yang didapatkan oleh orang yang keluar dari Islam itu apa? Ketika dia berpuasa, baik itu puasanya adalah puasa sunnah, baik puasanya itu adalah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan contohnya, maka ketika dia itu di tengah-tengah melakukan puasa siang hari, kan biasanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat, maka juga gampang sekali, mudah sekali orang itu untuk marah, apalagi Ramadan di akhir-akhirnya itu kan. Kebiasaan di Indonesia itu kan butuh menyiapkan dari berbagai macam-macam persiapan untuk hari, kan begitu. Jadi kalau orang itu tidak didasari dengan ilmu agama, maka dia akan mudah sekali untuk marah. Nah, biasanya orang mengeluarkan kata-kata ataupun mengeluarkan tindakan itu kan sah dalam keadaan marah. Ketika orang tersebut puasa, kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang kata-katanya itu bisa menyebabkan orang keluar dari Islam dengan kata-katanya tersebut. Seperti yang pernah kita jelaskan, bahwasanya marah itu bukan uzur. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan selainnya, ketika ada seseorang lewat umpamanya, sedangkan ada seorang muslim yang memukul anaknya, memukul hamba sahayanya, memukul orang lain umpamanya. Dikatakan kepadanya, alasta musliman, kemudian dia saking marahnya, ketika itu dia menjawab la. Muta'ammidan, dia sengaja mengucapkan seperti itu, maka dia keluar dari Islam. Begitu juga ini, ketika itu prosesnya adalah ketika dia berpuasa. Ketika dia mengucapkan itu, dia dalam keadaan puasa, baik puasa itu puasa Ramadan, puasa yang wajib, atau puasa yang qadha umpamanya, ataupun puasa yang sunnah, maka selain juga dia keluar dari Islam, maka batal hukumnya puasa tersebut. Artinya ketika itu puasanya tidak dianggap, maka bagi orang tersebut wajib bagi dia untuk kembali kepada Islam segera dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melepaskan ataupun menjauhkan diri dari perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka wajib bagi dia, selain ini 2 tadi, supaya dia dikatakan muslim lagi, wajib bagi dia untuk mengqadha puasa tersebut seketika. Kapan?
tanggal 2 bulan Syawal. Kalau itu puasa yang wajib. Wajib bagi dia untuk mengkodok seketika, yaitu pada tanggal 2 bulan Syawal. Begitu. Jadi wajib mengkodoknya karena dianggap puasanya itu tidak sah. Paham ya? Itu. Jadi pertama, ketika seseorang itu berpuasa, kemudian ada kata-kata atau perbuatan ataupun keyakinan. Kalau keyakinan itu yang tahu kan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi dia itu wajib bagi dia untuk kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian melepaskan, menjauhkan dari perkara-perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam, kemudian puasanya dianggap batal, tidak sah, dan wajib bagi dia untuk apa? Untuk mengkodok puasa tersebut seketika. Itu puasa Ramadan. Dan kata para ulama juga, wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Jadi kalau ridahnya itu keluarnya ketika siang hari ataupun pagi hari, wajib bagi dia untuk apa? Tidak makan dan minum, dan itu tidak dianggap puasa. Meskipun dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Kalau dia tetap makan dan dia minum, maka dianggap berdosa. Dan wajib tentunya untuk mengkodok puasa tersebut seketika kapan? Yaitu tanggal 2 bulan Syawal. Kalau itu adalah puasa Ramadan, puasa yang wajib. Jadi yang pertama itu, puasanya itu batal. Baik itu puasa adalah puasa wajib ataupun puasa yang sunnah. Karena ibadah puasa itu syaratnya itu harus muslim. Kemudian yang berikutnya adalah waya betul aidon, dan batal juga tayammumnya bi khilafi wudu'ihi, berbeda dengan wudunya. Famanir tadda, barang siapa orang yang keluar dari Islam, ba'da an tawaddo, setelah dia wudu, summa raja'a ilal Islam, kemudian dia kembali kepada Islam, walam yuhdits, dan dia tidak berhadas, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu nanti akan dijelaskan. Ya, bersentuhan dengan perempuan, kulit perempuan yang bukan mahramnya, ya kan? Kemudian perempuan tersebut adalah perempuan yang sudah dewasa yang mencapai diingini oleh lawan jenisnya. Kemudian keluar dari salah satu jalan depan ataupun belakang, ya kan? Itu juga salah satu dari perkara yang membatalkan wudhu. Selama dia itu tidak melakukan atau tidak ada perkara yang membatalkan wudhu, kalau dia keluar dari Islam dengan ucapan atau keyakinan atau perbuatan, kemudian kembali lagi kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melepaskan perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam dan tidak batal wudhunya, maka dengan wudhu yang sebelum dia keluar dari Islam itu, sholatnya tetap sah. Sholatnya sah kalau memenuhi rukun-rukun yang lain untuk syarat dan rukunnya. Bikhilafi wudu'ihi thumma raja walam yuhdits fa wudu'uhu sahihun. Fa wudu'uhu sahihun, maka wudunya sah. Jadi itu. Jadi ada seseorang, umpamanya contohnya si Zaid. Zaid tersebut atau Amr atau Bakar atau Hindun atau Fatimah itu apa? Dia itu tayamum. Tayamum itu kan harus dilakukan setelah masuk waktu kan. Karena tayamum itu adalah bersuci daruri. Makanya ketika seseorang itu keluar dari Islam, baik dari segi ucapan atau keyakinan atau perbuatan, maka tayamumnya itu dianggap sah. Beda dengan wudhu.
Jadi kalau ada seorang wudhunya itu sebelum zuhur. Katakanlah zuhurnya itu umpamanya jam 12 zuhur. Kemudian dia wudhunya itu jam 11, jam setengah 12. Kemudian entah karena apa dia keadaan alhamdulillah dia mencaci agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Dia mengatakan umpamanya nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala pernah katanya terjatuh dalam kekufuran umpamanya. Maka orang-orang yang seperti ini wajib bagi dia untuk apa? Untuk kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian sampai jam 12 setelah dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta melepaskan perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam, jam 12 dia tidak ada perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Jam 12:05 langsung dia sholat. Nah, maka itu kalau wudhunya itu sah, dengan itu artinya dia boleh tidak wudhu langsung melakukan sholat, gitu maksudnya. Langsung melakukan sholat dengan wudhu yang sebelum keluar dari Islam. Begitu. Jadi beda dengan tayamum. Kalau tayamum itu bersuci yang gantian, bersuci doruri, gantian daripada wudhu, kan begitu. Salah satu nanti dijelaskan di kitab ini apa saja yang menyebabkan dia boleh untuk bertayamum. Makanya karena tayamum itu adalah bersuci ganti daripada wudhu, itu dihukumi batal. Dianggap lemah bersucinya itu. Gitu. Tapi kalau wudhu itu dianggap kuat sucinya. Makanya tidak batal karena dia keluar dari Islam. Beda dengan tayamum. Kemudian yang berikutnya waya betulu aidon, dan batal juga akdu nikahi, akad nikahnya bimujarrati husulir riddati, hanya dia terjadi kepadanya riddah min ahadiz zaujaini, yang dihasilkan dari salah satu suami ataupun istri, qoblat dukhul, sebelum berhubungan suami istri, al-wat'i. Fa in roja'a, apabila dia kembali ilal Islam, ke Islam, fala budda, maka harus wajib min akdin jadidin, dengan akad baru. Yang ketiga, jadi yang pertama itu adalah puasanya batal. Yang kedua itu adalah tayamumnya batal. Yang ketiga itu adalah akad nikahnya dianggap batal. Akad nikahnya dianggap batal, langsung dianggap batal. Kalau suami istri itu belum berhubungan suami istri. Jadi akad nikah jam 2 atau jam 12 siang akad nikah. Kemudian jam 1 karena masih siang ada aja percekcokan di antara suami dan istri tersebut. Akad cekcok. Ada kata-kata ataupun perbuatan ataupun keyakinan yang menyebabkan salah satu dari suami istri tadi keluar dari Islam. Maka karena belum berhubungan suami istri, maka langsung dianggap batal. Langsung dianggap batal. Apa? Nikahnya. Berarti statusnya itu adalah orang lain. Kalau terus berhubungan suami istri, ya hukumnya seperti halnya laki-laki dengan perempuan lain tentunya. Karena dianggap batal. Seperti dia tidak pernah melakukan nikah. Artinya kalau dia itu kan tadi keluar dari salah satu suami ataupun istri itu keluar dari Islam, entah itu dari suaminya atau istrinya, maka wajib bagi yang keluar dari Islam ini
kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melepaskan perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dan seandainya ingin kembali karena dianggap sudah orang lain, maka harus butuh pada nikah yang baru, akad yang baru dengan seperti akad yang baru, ada wali, ada 2 saksi, ya seperti ini, seperti akad yang baru, akad yang belum terjadi begitu. Nah, itu. Jadi seandainya dia itu ingin kembali kepada suaminya tadi ataupun istrinya tadi, karena salah satu dari keduanya itu keluar dari Islam dan belum pernah berhubungan suami istri karena sudah akad tadi, karena salah satunya keluar dari Islam, maka dianggap bisa, maka wajib masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melepaskan diri dari perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka kemudian mengadakan akad. Begitu. Jadi itu harus diketahui bagi kita semuanya. Makanya kan orang mau nikah ataupun orang mau mengerjakan sesuatu tidak boleh dia mengerjakan kecuali benar-benar tahu bahwasanya yang ia kerjakan itu, yang mau ia kerjakan itu benar-benar kehalalannya, kebolehannya sehingga dia mengerjakan, ataupun benar-benar haram maka dia menjauhkan. Jadi tidak dikerjakan itu kan dalam dalam kitab ini disebutkan yajibu ala kulli mukallafin an la yadkhula fi syai'in hatta ya'lam ma halallahu minhu wa ma haram. Jadi wajib bagi setiap orang untuk tidak bertindak sesuatu sehingga dia benar-benar mengetahui bahwasanya ini adalah halal, ini adalah boleh, maka dia mengerjakan, ataupun haram maka ia tinggalkan. Termasuk apalagi lebih-lebih masalah nikah. Lebih-lebih masalah nikah. Makanya kita harus tahu dulu. Itu contohnya begitu. Contohnya ketika yang telah kita sebutkan tadi, ketika suami istri itu mengadakan akad, kemudian belum sempat berhubungan suami istri, salah satu dari mereka itu ada yang keluar dari Islam, baik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan, maka di situ dianggap batal akadnya. Berarti apa? Statusnya adalah orang lain. Statusnya adalah bukan suami istri, statusnya adalah orang lain. Kalau tetap berhubungan suami istri, berarti sama saja perbuatannya itu seperti halnya orang-orang yang tidak ada akad nikah sama sekali. Berarti sama seperti itu. Makanya penting sekali kita harus mengetahui perkara-perkara yang berhubungan dengan nikah. Lebih-lebih ini perkara yang berhubungan dengan akidah. Kemudian yang berikutnya adalah kira-kira dipahamnya. Jadi persoalan yang pertama dianggap batal nikahnya itu langsung dianggap batal nikahnya, dianggap batal akadnya kalau belum berhubungan suami istri. Yang berikutnya ini tentang yang berhubungan suami istri, punya anak dan lain sebagainya. Wakada yang berikutnya begitu juga yabtulu batal idza hasalat, jika dihasilkan atau terjadi ar-riddatu riddah ba'dahu, setelah berhubungan suami istri, ba'da dukhul, setelah berhubungan suami istri, dukhul, illam ya'ud, jika tidak kembali, al-murtaddu, orang yang keluar dari Islam, minhuma, dari kedua suami istri, ilal islami, pada Islam, fi muddatil iddah, pada masa iddah, fayahtaju, maka butuh ila akdin jadidin, pada akad yang baru, fa in raja'a ilal Islam,
Apabila dia kembali kepada Islam, salah satu yang keluar dari Islam tadi, itu kembali kepada Islam. Qabla intihai muddatil iddah, sebelum habisnya masa iddah, fal akdu, maka akadnya sahihun sahih. Wal iddatu salah satu adhurin lidawatil haidi. Jadi iddahnya itu 3 masa suci. Masa suci bagi perempuan yang ada kemungkinan, masih ada kemungkinan haid. Wa salah satu asyurin qamariyah, dan 3 bulan hijriyah liman la tahid, bagi perempuan yang tidak haid, anak kecil, anak yang belum belum mencapai minimal dia haid. Perempuan yang minimal dia darahnya keluar dianggap haid kalau memenuhi persyaratan yang lain itu kan 9 tahun hijriyah atau kurang dari 16 hari. Kan begitu. Kalau dia masih umur 8 tahun hijriyah, kemudian keluar darah, itu bukan haid namanya. Itu bukan haid. Bagi perempuan yang ini menikah, kemudian sudah berhubungan suami istri, bagaimana? Maka nanti iddahnya adalah 3 bulan. Maka iddahnya adalah 3 bulan hijriyah. Walil hamili, bagi perempuan yang hamil, mengandung, hatta tado'a hamlah, sampai dia melahirkan. Jadi yang berikutnya, hukum yang akan diterima oleh orang yang keluar dari Islam, kalau dia bersuami istri, jadi sudah akad nikah, kemudian berhubungan suami istri, punya anak, kan, punya anak ataupun belum punya anak, bapaknya. Kemudian ada salah satu dari mereka keluar dari Islam, baik itu ucapan, baik itu keyakinan ataupun perbuatan. Maka nanti di nikahnya itu dianggap tawakuf. Artinya belum dikatakan terus dikatakan sah, belum dikatakan batal. Belum dikatakan sah, belum dikatakan batal. Dan masa tawakuf ataupun belum ada penentuan apakah sah ataupun batal, maka apa? Suami istri ini itu tidak boleh dianggap seperti orang lain. Artinya dia harus menjauh dari istrinya dan lain sebagainya, supaya ada kejelasan nanti. Kejelasannya itu bagaimana? Maka dilihat kejelasannya itu apakah batal ataupun sah. Kalau yang keluar dari Islam, baik itu suami ataupun istri, itu segera kembali kepada Islam di masa iddahnya belum habis, maka nanti sah, nikahnya dianggap sah, tetap dianggap sah. Artinya tetap dianggap suami istri. Tapi kalau jadi contohnya begini, contohnya supaya lebih mudah, umpamanya ada seorang istri tersebut itu karena masalah ekonomi dan lain sebagainya, dia itu marah dalam keadaan, ataupun suami dalam keadaan marah, kemudian apa, mencaci maki sesuatu yang diagungkan dalam Islam, mencaci maki sesuatu yang diagungkan dalam Islam, maka dia dianggap keluar dari Islam, Maka nanti dilihat perempuannya itu, entah perempuannya yang keluar dari Islam ataupun laki-lakinya, maka dilihat perempuannya tersebut. Perempuannya itu adalah perempuan yang masa haid, mengalami haid, atau dia itu tidak. Artinya dia itu masih kecil ataupun dia sudah menopause, artinya sudah tua, begitu, umur 70 tahun. Kalau dia itu, perempuan tersebut itu adalah perempuan yang masih mengalami menstruasi, maka nanti masa iddahnya itu adalah
tiga suci, tiga persucian, tiga masa suci kan, apa namanya, suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid. Jadi kalau terjadinya apa namanya, keluar dari Islam itu di masa suci, berarti iddahnya akan habis memasuki haid yang ketiga, ya kan? Jadi kalau salah satu dari suami istri tadi keluar dari Islam di masa sucinya siapa? Istri, karena dianya kan perempuan yang masih kemungkinan menstruasi kan. Maka nanti masa iddahnya itu akan habis memasuki haid yang ketiga. Maka di masa-masa ini kok apa namanya, suami ataupun istri kembali kepada Islam sebelum memasuki haid yang ketiga, maka nikahnya dianggap sah. Berarti ya tidak butuh apa namanya, akad baru. Dianggap sah, berarti ya nanti ya seperti sedia kala ya suami istri. Kalau apa namanya, terjadinya keluar dari Islam itu di masa haid, berarti apa, masa iddahnya itu akan habis memasuki haid yang keempat. Kenapa? Karena iddahnya itu ketika haid itu tidak dihitung, karena yang dihitung itu adalah masa suci. Haid suci 1 kali, haid suci 2 kali, ya kan? Haid suci, nah, haidnya udah 3 kali. Begitu juga apa namanya, sucinya. Kemudian memasuki haid yang keempat, maka nanti apa, masa iddah, masa penantian dari perempuan tersebut itu habis. Sebelum memasuki haid yang keempat, perempuan atau laki-lakinya yang keluar dari Islam kembali kepada Islam, maka nanti nikahnya dianggap sah. Itu dianggap sah, berarti tidak butuh kepada yang baru. Tapi kalau sudah selesai, baik yang keluar dari Islam itu di masa sucinya perempuan ataupun di masa haidnya perempuan, itu sudah selesai masa iddahnya, masa penantiannya. Orang yang keluar dari Islam, baik itu perempuan atau laki-laki, tidak segera kembali kepada Islam, maka dianggap batal nikahnya. Dianggap batalnya itu kapan? Apakah selesainya masa iddah? Bukan, ketika salah satu dari perempuan atau laki-laki itu keluar dari Islam, itu dari itu dianggap batal nikahnya. Bukan ketika iddahnya itu selesai. Menanti apa namanya, kembalinya orang yang keluar dari Islam ketika masa iddah atau setelah selesainya iddah itu untuk menjelaskan saja, untuk menjelaskan apakah nikahnya itu tetap sah atau batal. Tapi hukum batalnya itu kalau dia tidak kembali kepada Islam, masa iddah itu ketika dari salah satu suami istri yang keluar dari Islam itu tidak mengeluarkan kata-kata ataupun perbuatan ataupun keyakinan yang keluar dari Islam. Itu jelas ya, insya Allah ini jelas. Ini penting sekali untuk kita jelaskan supaya kita memang berhati-hati dalam masalah apa namanya, keimanan, karena berhubungan juga dengan suami istri. Maka berhubungan juga suami istri harus, makanya kan apa namanya, solusi yang harus dilakukan oleh seseorang supaya terhindar dari kekhawatiran ini, maka tidak ada lain kecuali dengan belajar ilmu agama. Makanya baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada setiap orang untuk apa? Untuk belajar ilmu agama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Tapi terkadang seseorang kalau tidak dijelaskan seperti ini, itu hanya mengerti hafal tentang hadisnya tanpa merasakan efek yang seandainya seseorang itu bodoh tentang agama. Begitu. Makanya kan apa? Makanya tidak ada lagi kecuali solusinya adalah belajar ilmu agama. Tentu apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwajibkan oleh syariat, maka segera harus kita tanamkan, kita ajarkan kepada yang lain bahwasanya menuntut ilmu agama itu memang harus kepada setiap orang mukallaf. Ketika orang pun beribadah itu didasari dengan ilmu agama, yang satunya tidak didasari dengan ilmu agama, tidak akan sama. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya sekali lagi menuntut ilmu agama itu adalah sesuatu yang harus wajib hukumnya kepada setiap orang mukallaf. Kemudian dilanjutkan tadi bahwasanya bagi orang yang tidak menstruasi bagaimana, bagi orang yang tidak menstruasi bagaimana, seperti anak kecil tadi yang masih umur 8 tahun sudah berhubungan suami istri, ataupun umpamanya dia 70 tahun yang menopause tidak menstruasi. Orang yang tidak menstruasi atau menopause itu kan kebanyakan umur 62 tahun. Tapi tergantung dari keadaan perempuan tersebut. Tapi kebanyakan itu 60 tahun. Kalau dia umur 70 tahun sudah tidak mungkin haid lagi, maka kalau terjadi pada salah satu suami ataupun istri keluar dari Islam, maka masa iddahnya berapa? Masa iddahnya itu adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah. Ya, 1 bulan kita tahu dalam Hijriah itu ada 30, ada 29. Jadi begitu. Kemudian bagi yang mengandung bagaimana? Kalau yang mengandung itu sampai melahirkan. Jadi kalau ada salah satu dari suami ataupun istri keluar dari Islam di masa istri mengandung sampai melahirkan tidak kembali kepada Islam, maka nikahnya dianggap batal. Kalau ingin kembali kepada mantan istrinya tadi, butuh akad yang baru. Ya, harus ada ada wali, ada 2 saksi. Ya, seperti nikah-nikah yang sebelumnya yang belum pernah ia lakukan masih baru. Ada wali, ada 2 saksi. Begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin dari para jamaah sekalian ada yang bertanya, terutama seputar atau perkara yang berkaitan dengan apa yang kita jelaskan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya kalau ada yang ditanyakan, tapi jelas ya, insya Allah ini penting sekali. Apa yang kita jelaskan, apakah sudah bisa difaham atau belum. Kalau belum, ya kita mengulangi 2 kali, 3 kali, 4 kali sekalipun, yang penting kita paham, itu enggak masalah. Enggak ada ya, kalau enggak ada, kita akhiri dengan sholawat, istighfar, dan tahlil. La illallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala
alihi wasallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Barakallahu fiikum.